Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita sudah masuk di pertemuan 3 ya. Yang pertama silabus, kita kedua kemudian mengenai manajemen pangkalan data, struktur data ya. Hari ini kita akan belajar konsep dasar basis data ya. Konsep dasar basis data yang sudah Bapak share ya materinya di e-learningnya. Mungkin sudah ada yang mendownload. Nah, ini angkatan 2000 berapa? 2019, Pak. Maksudnya semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Oh, 6 berarti tidak offline ya? Online ya? Iya, Pak. Ya, 2 dan 4 itu offline. Bisa offline, bisa online ya. Oke, baik, langsung saja. Nanti kita seperti biasa, kita sudah siapkan ya 2 ruang. Begitu selesai yang satu ini, kita balik ke ruang 2 dengan 2 kali masuk ruang ya, tapi juga tidak terlalu sulit karena kita melalui secara online ya. Oke, baik, di pelajaran di tema yang sekarang ini kita akan mengenai konsep dasar basis data ya. Dari awal kita sudah memperbincangkan ya, dari pertemuan awal di saat kita membincangkan silabus ya, kita juga sudah pernah menyinggung tentang basis data, tapi hari ini kita akan coba diskusikan mungkin lebih detail lagi ya, di samping mungkin kalau ada yang punya referensi atau buku-buku yang berbicara tentang basis data ya, silahkan bisa didiskusikan di sini. Baik, konsep dasar basis data. Nanti kita sharekan grupnya file PowerPoint-nya. Tapi ini secara umum Bapak ingin sampaikan bahwa basis data kita sering dengar basis data atau pangkalan data, dan secara sadar atau tidak sadar basis data ini sebenarnya penting ya, sangat penting, dan kita pernah menggunakannya ya. Kita ambil uang di ATM juga itu proses dari basis data ya. Orang menempatkan sejumlah uang di ATM gitu kan, itu sebagai datanya ya, kumpulan datanya di sana, datanya dalam bentuk uang, lalu kemudian kita ambil ya dengan metode tertentu. Nah, itu berarti kan kita sudah melaksanakan basis data ya, proses basis data. Kemudian pegawai sekarang kita absensi presensi secara online ya, itu sebenarnya sudah mengerjakan basis data ya, melaksanakan basis data. Di kehidupan sehari kita telepon ini ya, mungkin bisa lihat di materi itu juga, kita nyimpen nomor-nomor teman kita ya, telepon kita, terus kemudian kita satu saat bisa kita panggil dengan searching. Jadi itu sebenarnya pelaksanaan basis data juga ya. Di perpustakaan kita ada OPAK ya, online layanan akses katalog. Nah, itu kan berarti kita sudah melaksanakan basis data. Kemudian di mana lagi banyak ya, kita di Google ya, Google kita mencari apapun bisa ya. Bahkan sekarang modelnya sudah macam-macam ya, bisa pakai suara ya, bisa pakai dengan mungkin men-scan
barcode-nya ya, kita bisa membaca kode-kode yang kita buat gitu. Itu kan sebenarnya juga sudah melaksanakan apa yang disebut dengan basis data. Nah, jadi kalau seperti itu, apa yang kita maksud dengan basis data ya? Nah, basis data ya berarti kan kumpulan ya. Mungkin bisa lihat di materinya, kumpulan data yang menjelaskan ya kan mengenai sesuatu ya. Kumpulan data yang menjelaskan mengenai sesuatu ya, sesuatu yang kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang ya sesuatu ya banyak ya data ya. Kalau kita artikan mungkin dari awal ya, tadi kumpulan data yang menjelaskan segala sesuatu. Kemudian kalau kita lihat dari dasarnya basis dan data ya, basis kumpulan itu tadi ya, basis kumpulan gudang, makanya kita buat pengertian kumpulan segala sesuatu ya, karena dari kalimatnya yang dua itu ya basisnya kumpulan, kemudian bisa juga berarti gudang ya, tempat berkas. Nah, itu kemudian datanya ya data apa? Kalau di materi itu disebutkan data representasi dari fakta. Data adalah kumpulan fakta, fakta yang bisa dilihat dari indera kita kan. Maka ya kumpulan data yang dilihat oleh indera kita yang dalam bentuk objeknya gitu ya, objeknya apa yang nanti muncul dalam simbol-simbol apa ya, simbol huruf, simbol kata, simbol angka dan yang lain-lainnya ya, itu semua adalah data. Jadi kumpulan data ya, data. Bahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya kan datum, sesuatu yang diberikan, semua yang diberikan baik dalam bentuk teks, angka, video maupun apa ke kita itu dianggap sebagai data. Nah, itu dari materi ya, materi secara keseluruhan, secara umum maksud Bapak secara umum kalau kita memahami sebuah basis data. Nah, tadi sampaikan simbol ya, seluruh simbol yang berbentuk data angka, kemudian ya semuanya ya. Kayak tadi misalnya kita presensi ya, berkas presensi. Bahkan peristiwa juga kita anggap sebagai data. Ada satu peristiwa sejarah juga dianggap data. Kalau peristiwa sejarah itu ditaruh di dalam museum misalkan, itu bisa ya tempat gudang ya, gudang atau tempat berkas data-data sejarah gitu. Itu ya dari awal sebagai pembuka saja untuk memahami basis data. Nanti mungkin kita lihat dari berbagai sudut pandang lah ya, biar ini. Kalau secara umumnya pokoknya segala kumpulan data yang menjelaskan segala sesuatu ya, segala sesuatunya ya data itu ya, kumpulannya basisnya tadi. Oke, itu awal ya, sebelum kita melihat dari berbagai sudut pandang yang ada di materi. Nah, ini ada yang diperbincangkan nggak, masalah data ini, basis data ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa yang Anda pahami tentang basis data ya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, ada yang berpendapat mengenai basis data ini, pengertian basis data, atau misalnya ada contoh-contoh lain yang juga dianggap sebagai basis data, karena basis data tadi kan dianggap sesuatu yang penting untuk kehidupan dan secara sadar tidak sadar kita memang sudah menggunakan basis data itu ya. Semua sekarang orang untuk memudahkan segala sesuatu itu ya
menggunakan konsep dari basis data itu ya, dikumpulkan dalam satu ruang, kemudian satu saat bisa digunakan dengan teknik-teknik tersendiri ya, teknik-teknik sendiri, baik dalam bentuk barang. Kalau dalam layanan misalnya di minimarket juga kan sudah seperti itu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada? Atau kalau tidak ada ya komentarlah satu orang terkait dengan pengertian basis data menurut yang Anda pahami gitu. Oke. Bapak sebutkan saja ya. Rindra ada? Iya, Pak. Ya, gimana menurut Rindra basis data itu apa ya? Apa menurut yang Rindra pahami? Sebelum kita nanti lihat di materi kita melihat dari berbagai sudut pandang ya. Ini secara umum aja, masih melihat bahwa data dianggap sesuatu yang penting untuk kehidupan kita gitu. Silakan, pribadi maupun organisasi ya. Bahkan untuk organisasi basis data sangat penting ya. Mana Rindra tadi? Rindra? Ininya mana? Apa? Kameranya. Halo Rindra. Apa yang dimaksud dengan basis data? Basis data tuh kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, Pak. Sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Ya, berarti tidak lupa ya kemarin ya. Iya, Sampai kapanpun bisa ingat. Ya, kayak itu mungkin lihat kita dari sudut pandang basis data yang digital sekarang ya. Itu basis data dari sudut pandang digital. Ya, segala sesuatu kumpulan data yang organisir ya, kemudian prosesnya menggunakan sistem dan menggunakan komputer. Nah, itu dari sudut pandang komputer ya. Tapi intinya paham ya, maksudnya dari sudut pandang mana saja silahkan. Ketika memahami basis data ya ada kumpulan, kemudian ada sistemnya ya, kemudian ada alatnya, mungkin bisa pakai komputer, bisa pakai metode. Kalau belum ada komputer kan berarti menggunakan teknik-teknik tersendiri, misalnya dengan menggunakan opak gitu dia, katalog ya. Katalog juga merupakan sistem yang dirancang menggunakan proses yang dilakukan, apa yang dijalankan seperti basis data gitu. Karena mengumpulkan data, kemudian kita tulis kode-kodenya, kemudian kita bisa cari dalam rangka temu balik informasi. Ya, baik, Rindra sudah mewakili dari teman-teman ya. Oke, ini Bapak sampaikan saja, kita lihat dari sudut pandang berbagai macam. Ya, loh, ada yang ingin komentar? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Andri ya. Ya. Tentang basis data ya, Pak. Kan itu tadi artikan itu markas ataupun gudang. Sedangkan data itu berupa kumpulan catatan yang dimaksud objek seperti manusia, barang. Nah, seperti itu yang bisa diwujudkan seperti dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, ataupun teks, bunyi. Nah, itu pengertian dari basis data. Ya, baik. Andri tadi menyimpulkan ya bahwa basis data ya dari dua tadi, ada yang dari data basisnya kumpulan atau markas ya, kemudian datanya tadi bilang bahwa bentuk wujudnya, representasikan bentuk wujud dari objek, semua objek yang dilambangkan dengan simbol kan, dengan angka, dengan data, dengan huruf,
kemudian bahkan sampai sejarah tadi. Nah, itu juga bisa diartikan secara umum ya, bahkan mungkin bisa diartikan di dalam kehidupan. Yang faktanya, datanya tadi kan kumpulan dari representasi dari fakta katanya. Fakta itu bisa dilihat oleh indera kita kan. Huruf, simbol-simbol bisa dilihat oleh indera kita ya. Bisa kita uraikan maknanya dengan indera kita. Nah, itu secara umumnya ya, kita bisa melihat basis data itu markas atau kumpulan dari semua data yang berasal dari fakta yang bisa dirasakan, dilihat oleh indera kita, kemudian mewujud ke dalam angka, simbol ya, simbol angka, simbol huruf dan lain-lainnya. Ya, oke, baik, terima kasih Andre ya. Kemudian ini Bapak kita lihat sama-sama mungkin ya dari materi kita, dari sudut pandang mana ya kita akan lihat yang di materi. Mungkin kita bisa lihat ini kalau full screen kelihatan jelas dah ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kita lihat dari sudut pandang ya. Beberapa contoh bahasa kita kayak ini ya. Pengertian basis data tadi. Kemudian beberapa pengertian basis data atau istilah basis data dari berbagai sudut pandang ini ya. Yang pertama itu kumpulan data yang berisi informasi dari satu sistem. Nah, ini kan kalau kita ngelihat sudut pandang dari data yang berisi informasi dari sistem gitu ya, ini bisa lari ke sistem informasi kan. Sistem informasi, ada orang yang memanai bisa juga komputer ya, karena bisa melakukan informasi yang bisa menyebarluaskan informasi dari benda-benda elektronik yang mempunyai sistem kan. Jadi kumpulan data berisi informasi dari suatu sistem ya. Ya, sistem aplikasi gitu ya. Ini sering Bapak sampaikan, data-data itu akan bisa kita nikmati, akan bisa kita gunakan ketika sudah dikasih sistem ya, dikasih aplikasi sistem ya. Informasi akan bisa berjalan ketika menggunakan, kalau manual ya dengan cara-cara tertentu, tapi kalau dengan sudah basis sistem informasi atau komputerisasi dengan menggunakan sistem ya. Karena sistem sendiri kan kumpulan dari berbagai komponen ya, saling berkaitan satu dengan lain, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian sistem ini juga, aplikasi atau sistem ini ya dianggap sebagai ruhnya atau nyawanya ya. Jadi handphone juga seperti yang sering Bapak sampaikan, handphone itu tidak ada fungsi hanya sebagai alat komunikasi panggilan saja kalau tidak dikasih sistemnya atau aplikasi. Informasinya hanya itu saja ya. Tapi begitu dikasih aplikasi lain yang bisa untuk scan, bisa untuk mengedit video kan, kemudian bisa melakukan transaksi di perbankan misalnya kan, mobile ya, mobile banking, mobile handphone yang seluruh bank sudah membuat sistem. Nah, itu sudah kumpul di sana datanya ya. Bahkan kita ada aplikasi-aplikasi yang bisa mewadahi semua yang orang sudah membuat sistem, perbankan membuat sistem misalnya. Kemudian antar bank sudah membuat sistem, lalu kemudian disatukan dengan satu sistem misalnya dalam transfer. Misalnya sekarang ada BSI ya, Bank Syariah Indonesia BSI itu Bank Syariah Indonesia ya, BSI ya.
Nah, itu kan gabungan misalnya dari beberapa bank yang konvensional misalnya kan beralih disatukan ya. Bahkan kemarin Bapak ada tabungan BNI misalnya, karena ada BSI, ya harus didata ulang datanya menjadi bank yang BSI. Tetapi manfaatnya dari situ, seluruh bank yang digabung di bawah naungan BSI itu, kalau kita saling transfer, saling kirim transfer itu tanpa ada biaya gitu, atau aktivitas lain misalnya kan, tanpa ada biaya karena memang sudah menjadi satu perusahaan besar. Nah, itu artinya kan sistem beberapa sistem kemudian digabungkan menjadi satu, itu juga sudah basis data ya. Bahkan antar basis data dibuat lagi menjadi basis data besar gitu kan, utama. Nah, jadi banyak orang merge seperti itu ya, menggabungkan, memerge seluruh sistem. Nah, itu lebih lebih bagus lagi. Kalau di ilmu perpustakaan itu UCS ya. Kalau di katalog kita buat opak ya. Win Raden Patah ada opaknya. Kemudian Win Sarip Hidayatullah juga ada opaknya. Nah, digabung antar aplikasi otomasi perpustakaan itu menjadi UCS, Union Catalog System, gabungan ya, Union Catalog System. Nah, jadi artinya pada saat kita mencari data buku di perpustakaan kita tidak ada, kita bisa link langsung ke perpustakaan Win Sarip, Jogja, dan yang lainnya. Nah, itu juga kan karena ada sistem itu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sistem ya, semua aplikasi yang sudah menjadi tergabung antara satu dengan yang lain dan bisa dimaksimalkan, artinya kan akhirnya semua aktivitas yang kita upayakan untuk menjadi basis data kemudian digabungkan lagi menjadi basis data lebih luas. Kalau kita di internet sudah ada misalnya OneSearch ya. OneSearch itu juga sudah gabungan dari basis data yang kumpulan dari seluruh basis data gitu kan. Kalau kita cari buka OneSearch itu, cari misalnya jurnal adaptasi perpustakaan, nanti dia muncul di bawah itu, ini yang di Jogja, ini yang di Palembang, Win Raden Patah, ini yang di Medan, di mana. Jadi mereka sudah gabung jadi satu. Jadi satu pintu ya untuk membukanya, kemudian yang lainnya bisa juga dilihat. Itu ya dari sudut pandang sistem. Kemudian kita akan lihat dari yang selanjutnya, ini dari sudut pandang mekanisme ya, ini satu ini ya, mekanisme yang dia menganggap bahwa basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Mekanisme ya, kalau tadi sistem ya, ini mekanisme ya. Mekanisme ini kalau kita cari di KBBI, coba apa mekanisme ya. Ini sering kita dengar kalimat mekanisme ya. Mekanisme kalau kita lihat mengartikan basis data dari mekanisme, ini kalau Bapak lihat di ya. Nih kalau di KBBI, mekanisme itu teks penggunaan mesin, alat-alat dari mesin, hal kerja mesin, teknis ya. Ya biasanya mekanik gitu ya. Jadi seluruh hal yang terkait dengan peralatan mesin kerja, nah itu dianggap sebagai teknis. Ya, kalau kita mau lihat basis data dari sudut pandang teknis ya tentu banyak ya, seluruh kaitan yang berkaitan dengan bisa tercapainya basis data maksimal itu karena ada perangkat tekniknya ya.
kita bisa menggunakan kabel LAN, bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan wireless ya. Itu untuk memaksimalkan pemanfaatan basis datanya. Nah, itu kan seluruh dari mekanisme ya. Kemudian cara kerja suatu organisasi ya, perkumpulan dan sebagainya. Cara kerja ya, teknis kan, mekanisme atau prosedur ya, itu kan di dalam sebuah organisasi. Jadi basis data bisa juga dimaknai dari mekanisme ya. Kalau tadi sistem, mekanisme, jadi bisa peralatan, bisa juga prosedur-prosedur tadi, langkah-langkah ya, mekanisme, mekanik bahkan kalau kita memaknai kan. Kemudian bisa juga dimaknai di sini hal saling bekerja seperti mesin, yang satu bergerak, yang lain turut bergerak, pembaruan di segala bidang berarti peningkatan. Ya, kalau di komputer tuh namanya core to duo ya. Core to duo atau dual core ya. Nah, itu kalau misalnya kita bisa kerja satu, biasanya kalau kita mau ngetik ya satu layar gitu ya. Tapi kalau kita bisa buat 2 layar kerja. Makanya di studio itu kita cari komputer yang core to duo atau dual core ya, yang bisa bekerja dua pekerjaan sekaligus, bahkan 3 ya. Jadi sebelah sini video, dia ngolah video, kemudian dibuat jendela baru lagi ngolah gambarnya, jendela baru lagi ngolah teksnya. Jadi itu bisa mekanisme ya, artinya bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan ya. Nah, itu biasanya kalau mesin dulu itu ya hanya satu, memang sih bergantian ininya ya, tapi ini bisa juga kita setting atau kita cari yang teknologi yang bekerja lebih dari satu ini ya, satu kegiatan gitu kan. Ya, kadang manusia juga, kalau manusia bisa satu pekerjaan, 2 pekerjaan dikerjakan dalam satu ya, mungkin menggunakan metode-metode teknik ya, tapi kalau secara ini ya memang harus satu ya, satu selesai baru yang lain gitu kan. Tapi karena itu tadi terprogram ya, selesai satu yang lainnya ikut selesai. Kayak otomasi kan seperti itu ya. Kalau kita sudah bisa input data buku, data pengarangnya, judulnya, yang lainnya sudah selesai, nanti opaknya, katalognya, barcode-nya, kodenya sudah tinggal cetak-cetak gitu ya. Nah, itu mungkin mekanisme tadi ya, bagaimana mekanisme atau menggunakan peralatan-peralatan lain yang bisa memperluas ya kerja kita. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, ini kumpulan data yang biasanya mendeskripsikan aktivitas sesuatu sistem yang berhubungan. Ya, tadi juga sudah kita singgung ya, kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain ya, itu sudah makna dari sebuah sistem. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain ya, mungkin bisa juga itu dimaknai dari sudut pandang sistem ya. Biasanya kalau satu program dengan program lain yang kita gabungkan kemudian tidak sesuai, maka akan kita ubah formatnya begitu ya. Kalau jadi kadang-kadang kita ini 10 menit lagi kita pindah ke ruang 2 ya. Kadang-kadang kita bisa menyatukan satu kegiatan, satu program ini, kalau misalnya di basis data ini yang penting juga. Jadi kadang-kadang kita kena benturan ya, kita punya aplikasi yang satu, kemudian
mau menggunakan aplikasi lain yang tidak sama formatnya, itu tidak akan bisa bersatu ya, karena memang beda format gitu kan. Nah, makanya ada salah satu, kalau dua program kalau kita jadikan basis data, salah satunya harus yang mengalah, yang mana yang paling bagus ataupun mana yang kerelaannya untuk memigrasi ya, formatnya merubah ya. Nah, itu baru program basis data bisa berjalan. Kalau tidak seperti itu, dia tidak akan bisa berjalan ya, karena memang beda formatnya ya, karena memang beda sistem metode mengerjakannya gitu. Nah, kalau orang-orang yang di programmer sudah tahu itu, kalau misalnya ini dia pakai extension apa, ini Word format, Word, kalau Excel sama Word kan berbeda gitu, tapi bisa juga kita jadikan sama gitu kan, ya di convert namanya ya, atau migrasi data. Nah, itu sering kita dengar kalimat migrasi data. Kalau orang-orang yang ilmu perpustakaan kemudian menyatukan satu program yang berbeda, karena untuk memaksimalkan basis data pasti akan dimigrasikan atau di convert ya. Oke, itu ya. Jadi program yang saling berhubungan satu dengan yang lain, nah, tapi upayanya ketika berbeda format ya, kita tidak akan bisa menghubungkan ya, tapi dengan cara memigrasi data itu maka akan bisa maksimal ya, akan bisa maksimal untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kumpulan file atau kumpulan dari tabel ya, arsip. Nah, ini ada yang memaknainya kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan disimpan dalam penyimpan data secara elektronis. Ya, ini tadi ya. Ini sudah berbicaranya mengenai basis data yang sudah digital ya, manajemen pangkalan data yang digital. Jadi sudah berbentuk file, kemudian tabel ya, tabel saling berhubungan dan disimpan secara elektronis. Nah, ini berarti kan sudah melihat dari sudut pandang sudut pandang basis data yang digital. Jadi kita bisa kumpulan dari file-file ya, kumpulan dari file-file. Nah, bahkan sekarang sudah orang membuat kumpulan file-file itu ada di kita sendiri yang bisa membuat di Google Drive, salah satunya itu ya. Google Drive itu salah satu bentuk basis data yang kita bisa maksimalkan untuk penggunaan file-file yang kita punya, data-data yang kita punya ketika orang membutuhkan ya. Nah, kalau dulu kita kalau mau basis data harus beli program dulu ya, aplikasi, membuat website gitu kan. Nah, sekarang sudah menggunakan itu ya, menggunakan Google Drive. Kemudian kalau kita ingin cari data nanti di tinggal metodenya saja, Google Form itu kan. Sekarang kalau mau presensi, mau absensi gitu ya. Kalau ada seminar dibuatnya Google Form ya, Google Form. Kemudian data-datanya sudah ngumpul di Google Drive kita gitu, email kita yang sudah dijadikan drive gitu kan. Nah, ini jadi kumpulan file, kumpulan data yang secara tersistem ya. Nah, secara tersistem kita buat, kemudian kita satu saat bisa kita ambil ya, kita butuhkan, orang lain membutuhkan. Ya, sama seperti misalnya di media-media sosial juga kan seperti itu ya. Tinggal kita aksesnya saja. Kalau kita
buat channel ya, channel YouTube misalnya. Kalau kita buat publikasi untuk publik ya, kalau dia untuk private ya sendiri ya tinggal dicontreng saja bisa, tapi itu bisa jadikan sebuah data kita ya, data kita yang satu saat bisa kita gunakan, kita ambil, kita manfaatkan. Oke, baik, itu ada 4 macam ya, 4 macam dari 4 macam dari, masih ada 7 semuanya ya, sudut pandang, beberapa sudut pandang ya, ada 6 ya, ada 6, nanti bisa dilihat tadi yang 4 kumpulan data yang saling berkaitan ya, satu dengan mulai dari sudut pandang sistem, kemudian mekanis, kemudian kumpulan data yang secara berhubungan ya, kumpulan data dan file ya. Nah, ini juga ada 2 lagi yang basis data ya, himpunan kelompok data arsip ya ini. Nah, ini arsip ya, arsip yang berhubungan yang sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi bisa juga di arsip ya, arsip juga dijadikan sebagai salah satu dari sudut pandang basis data. Ya kan, arsip kan kumpulan dari semua data-data yang sudah tersimpan ya di dalam tempat ataupun dalam file komputer. Nah, satu saat kita bisa manfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah kumpulan data yang berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa mengulang ya, tanpa mengulang dan tidak perlu untuk memenuhi berbagai keperluan ya. Pengulangan, tanpa pengulangan ya, ini yang sering kita inginkan di kantor itu, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak berulang gitu ya, retrieval ya, pekerjaan yang berulang. Dengan adanya basis data, kalau kita butuh surat, nah, mungkin tinggal rubah-rubah sedikit saja gitu kan. Tapi kalau kita tidak ada basis datanya, ya kita ngetik ulang lagi kan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi basis data juga untuk menghindari kegiatan yang berulang ya, retrieval, kegiatan yang berulang yang kalau di kantor kalau ada kegiatan yang berulang kan artinya memakan waktu ya. Kalau sudah ada kan kita tinggal tinggal mengubah sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kalau paling-paling ada perubahan tempat, tanggal, waktunya ya, tapi formnya sama, sudah ada. Nah, itu basis data juga untuk menghindari adanya kegiatan yang retrieval. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tema berikutnya, ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan bagaimana melihat basis data dari berbagai sudut pandang tadi ya. Ada dari sistem ya, ada dari mekanisme, ada dari arsip ya, arsip digitalnya. Nah, digitalnya itu kira-kira ada yang mungkin ada pertanyaan atau misalnya ada pengembangan pengetahuan terkait dengan ada sudut pandang sistem lain gitu yang dianggap sebagai basis data. Silakan. Ini coba ya.